Kami yang mencoba bertahan di SMP 56 tidak dapat berbuat banyak menghadapi petugas yang membubarkan proses belajar. Kami yang mencoba bertahan di SMP 56 tidak dapat berbuat banyak menghadapi petugas yang membubarkan proses belajar. Akhirnya aku dibantu guru honorer dari SMP dan SMA lain. Murid yang masih bertahan meneruskan proses belajar di beberapa lokasi yang tidak jauh dari SMP 56. Pengalaman di pinggir jalan memang pertama ya saya merasa gini, memang akibatnya ya, karena pertama mau di depan pintu gerbang tidak boleh, akhirnya sebelahnya yang pom bensin sebelah parkiran situ, itu juga waktu acara kenaikan bendera kan memang dipakai bendera ya, nyanyi Indonesia Raya, pas mengheningkan cipta malah sirena mobil polisi dibunyikan sekuat-kuatnya. Akhirnya saya di situ sedih sekali karena acaranya habis upacara belajar di situ baru jam 11 hujan, jam 10 habis istirahat hujan, akhirnya pindah ke emperan yang PKL situ. Di situ juga karena situasinya hujan kan otomatis susah juga kan untuk belajar. Akhirnya hari kedua di PKL itu belajar di samping sebelah kirinya di mana. Akhirnya di situ juga besok hari Rabunya ditutup lagi. Saya sedih sekali itu ditutup di situ ditutup. Akhirnya pindah ke kampus Blok M itu yang sebelahnya. Di situ juga baru jam 8 hari Rabu itu sudah diusir lagi. Kegiatan belajar yang aku lakukan bersama anak didikku di beberapa tempat ternyata dinilai sebagai tindak pidana. Akibatnya pada tanggal 12 dan 16 Juli 2004 aku diperiksa di Polda Metro Jaya. Ibu bisa dikurung penjara selama 16 tahun, Bu. Kan banyak sekali. Kenapa Ibu membuka sekolah di situ? Saya bilang siapa yang buka? Saya bilang gitu. Saya tidak membuka sekolah gitu kan. Bukan saya kok gitu, orang tua murid. Alasan apa orang tua murid? Ya, orang tua murid karena ada surat rekomendasi dari DPR. Saya bilang gitu. Ada surat juga dari wakil presiden. Saya bilang gitu. Bidang Kesra buat itu. Terus akhirnya bukan saya yang tapi ada juga dibilang, Bu, di antara teman yang 9 guru itu ada yang bilang katanya Ibu yang nerima murid baru begitu. Saya bilang saya tidak, saya sama 9 guru sama saya. Kenapa mereka dijadikan saksi, saya dijadikan tersangka? Saya malah marah begitu sama Pak Polisi. Tanggapan mereka, loh pokoknya Ibu sudah jadi tersangka gitu. Tetap Ibu yang mendirikan satuan pendidikan tanpa izin, bukan orang tua murid gitu. Karena Ibu ada di situ kan. Akhirnya ya saya sempat kesel juga gitu sama Pak Polisi itu. Tekanan tidak hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam keluargaku sendiri. Mereka khawatir jika aku tetap melawan, bukan tidak mungkin masa depan mereka ikut terancam gara-gara aku tidak menerima gaji lagi. Wah, pernah waktu itu mama, ya udah mah nggak usah diterusin, stop aja, kan nanti mama dapat duit tuh, gaji mama tetap ada. Terus mama juga pindah ke 56 JP, ya mama marah-marah bilang kayak gitu, ya sampai nangis mama, kok Puput nggak bela, Puput kan anak mama gitu. Apa yang dikhawatirkan anak bungsuku tadi menjadi kenyataan. Desember 2004, aku menerima surat pemecatan dari Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta. Aku dipecat karena dianggap telah melawan perintah atasan sekaligus karena aku tidak hadir mengajar di SMP Jeruk Purut selama 2 bulan. Resmi dipecat bukan berarti kiamat bagiku. Aku beberapa kali mencoba melamar menjadi guru di sekolah swasta. Aku tahu honor mengajar di sekolah swasta tidak sebesar di sekolah negeri. Tapi setidaknya aku punya penghasilan. Kalau
saya ngajar di negeri kan tidak mungkin, karena kalau saya ngajarin di SMP atau SMA negeri harus minta maaf. Memang waktu itu pas tanggal Desember 2004 anak-anak pindah ke 13, itu orang tua murid ada yang bilang sama saya, Bu, Ibu disuruh pindah ke SMP mana saja gitu, maksudnya jangan di 56 Melawai, tapi dengan bikin surat, Bu, gitu. Minta maaf, satu untuk kepala sekolah yang di Biru Pulut, kedua untuk Dikdas, ketiga untuk gubernur. Gitu. Saya tidak mau gitu. Alasannya, loh saya tidak bersalah gitu. Karena tulisan maksudnya hitam di atas putih disuruh itu yang berisi tidak akan mengulangi perbuatan itu. Yang perbuatan yang tadi yang dituduhkan 3 itu. Loh memang kalau saya membuat berarti kan saya bersalah dong. Gitu maksudnya. Ya otomatis saya tidak mau, apalagi minta maaf kan. Saya salah apa gitu maksudnya. Ya udah saya akhirnya tidak mau gitu. Ya akhirnya saya ngajak tidak mungkin kan di negeri ya. Akhirnya saya di swasta, saya kunjungi sekolah SMP dan SMA. Itu mereka SMP, SMA sama karena katanya Bu di sini SMP-nya sedikit, maksudnya guru muridnya tuh sedikit kelasnya. Di sini cuma 10 kelas, Bu. Terus ada yang bilang di sini cuma 12 kelas, Bu. Di sini 13 kelas, Bu. 13 kali 2 26 itu satu guru cukup, Bu, gitu. Jadi kalau ibu mau ngajar kesian sama yang guru lama gitu maksudnya. Ya kurang uangnya gitu maksudnya. Dibaginya. Akhirnya mereka dengan berat hati tidak bisa nerima saya. Mungkin memang begini jalan hidupku. Dipecat dari pekerjaan, tidak menerima pensiun, dan sulit menjadi guru kembali walaupun di sekolah swasta. Padahal anak keduaku, Manggala, yang waktu itu masih kuliah, tengah membutuhkan biaya. Jika biaya kuliah didapat seharusnya 2 semester lagi,